Langkah-langkah jamaah haji terdengar riuh di pelataran Masjidil Haram. Lautan manusia dari berbagai negara bersatu, semua berbalut pakaian ihram putih yang sederhana, menyerukan talbiyah dengan suara yang menggetarkan hati. Labbaik Allahumma labbaik, gema itu bergema, menandakan keagungan Allah yang tak terbantahkan. Namun di tengah jutaan wajah yang tunduk penuh khusyuk, ada satu sosok yang tampak berbeda. Seorang pria asing, dengan kepala plontos, mengenakan jubah oranye mencolok, berdiri tegak di antara kerumunan. Dia bukan seorang muslim, melainkan seorang biksu dari negeri jauh yang dikenal sangat arogan dan penuh kesombongan. Namanya Tenzin, seorang pemuka agama dari pegunungan Tibet yang sering berkelana, namun hatinya dipenuhi kebencian pada Islam. Tenzin datang bukan untuk beribadah, melainkan karena undangan politik tersembunyi dari sekelompok orang yang ingin melecehkan simbol Islam. Tatapannya sinis, langkahnya sombong, dan setiap kali melihat jamaah menangis dalam doa, dia hanya terkekeh pelan seolah mengejek. Beberapa jamaah mulai memperhatikannya. "Astagfirullah, siapa dia?" bisik seorang pria asal Indonesia kepada temannya. "Kok berani-beraninya pakai pakaian begitu di tempat suci ini?" lanjutnya. Namun Tenzin tak peduli. Semakin dekat ia dengan Ka'bah, semakin sinis pula wajahnya. Tangannya meremas tasbih kayu yang selalu ia bawa, namun bukan untuk berzikir, melainkan sekadar simbol kesombongannya. Dengan langkah congkak, ia berusaha mendekat ke Hajar Aswad, batu hitam yang dimuliakan umat Islam, yang setiap orang rela berdesak-desakan hanya untuk menciumnya dengan penuh cinta. Ketika tiba gilirannya, ia tidak menunduk, tidak menangis, tidak pula berdoa. Justru ia mendongak, menatap Ka'bah dengan tatapan merendahkan. "Hanya batu hitam, dan kalian semua menyembahnya?" Betapa bodohnya, katanya lantang dalam bahasa Inggris, membuat beberapa jamaah di sekitar menoleh dengan wajah kaget dan marah. Beberapa mencoba menegur, "Hei, hati-hati bicara. Ini rumah Allah," seru seorang jamaah asal Mesir. Namun Tenzin malah menyeringai, bibirnya menyunggingkan senyum penuh ejekan. Dan tiba-tiba, sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun terjadi. Dengan gerakan cepat dan penuh penghinaan, Tenzin meludah tepat ke arah Hajar Aswad. Ludahnya jatuh mengenai batu yang mulia itu. Sekejap, suasana yang tadinya penuh zikir berubah menjadi riuh dan gempar. Teriakan jamaah pecah, ada yang marah, ada yang menjerit, ada pula yang menangis melihat pelecehan sekeji itu. Beberapa penjaga langsung berusaha menangkapnya, namun entah kenapa Tenzin justru tertawa terbahak-bahak. "Mana Tuhan kalian? Kalau dia berkuasa, biarlah dia hukum aku sekarang juga," katanya dengan nada menantang. Namun sebelum sempat langkahnya mundur, tubuhnya mendadak bergetar hebat. Matanya mendelik, wajahnya pucat, dan kakinya tak mampu lagi menopang tubuhnya. Jamaah yang berada di sekitar hanya bisa terpaku, sebagian beristighfar, sebagian lain menutup mulut tak percaya. Tenzin berteriak, Apa yang terjadi padaku?" Tangannya bergetar hebat, dan mendadak ia terjatuh tersungkur tepat di depan Ka'bah, tubuhnya menempel pada lantai marmer yang dingin. Suasana makin mencekam. Semua orang tahu, Allah tidak pernah membiarkan kehormatan rumahnya diinjak-injak. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menduga hukuman macam apa yang akan ditimpakan pada biksu arogan itu. Tubuh Tenzin terbaring kaku di lantai marmer Masjidil Haram, matanya mendelik tak terkendali, lidahnya terjulur seolah tersedak sesuatu yang tak terlihat. Jamaah di sekelilingnya menjerit, sebagian menjauh karena takut, sebagian lain mendekat dengan wajah penuh amarah bercampur iba. Seorang lelaki tua asal Turki berteriak, "Astagfirullah." Dia berani meludah ke Hajar Aswad,
sekarang lihatlah balasan dari Allah. Penjaga keamanan bergegas mengelilingi Tenzin, mencoba mengangkatnya, tapi tubuhnya seolah menempel kuat ke lantai, seperti ada sesuatu yang menahannya. Orang-orang mulai berbisik, ada yang berkata, Allah sudah menunjukkan kuasanya, ini balasan bagi yang menghina tempat suci. Ada pula yang gemetar, menyaksikan peristiwa yang terasa seperti kejadian luar biasa, sulit dijelaskan dengan akal. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang ulama setempat maju mendekat. Janggut putihnya bergetar, matanya menatap Tenzin penuh wibawa. Dengan suara tenang ia berkata, lihatlah, inilah akibat kesombongan. Siapa yang berani menghina rumah Allah, tak akan selamat. Ulama itu mencoba membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lantang. Begitu ayat dibacakan, tubuh Tenzin semakin bergetar keras, suaranya berubah aneh, seperti bukan suara manusia. Dari mulutnya keluar teriakan parau bercampur dengan tawa histeris. Hahaha, siapa Tuhan kalian? Aku tidak takut, ucapnya, namun setelah itu ia langsung menjerit sekeras-kerasnya, seolah ada api yang membakar tubuhnya dari dalam. Jamaah yang menyaksikan hanya bisa menutup telinga dan menangis, sebagian lagi terus mengucapkan takbir. Ketika para penjaga mencoba menariknya, anehnya tubuh Tenzin semakin berat. 2 orang, 3 orang, bahkan 5 orang tak sanggup mengangkatnya. Seperti ada beban ribuan kilo menindih tubuhnya. Subhanallah, seakan bumi sendiri menolaknya, ujar seorang jamaah. Di tengah suasana mencekam itu, langit Mekah mendadak berubah. Awan hitam berarak cepat menutupi matahari, padahal sebelumnya langit cerah. Angin bertiup kencang, debu berputar di sekitar pelataran. Jamaah semakin panik, sebagian berlarian menjauh dari pusat kejadian, namun banyak juga yang justru bertahan, ingin menyaksikan apa yang akan terjadi pada si biksu arogan itu. Tenzin meronta, matanya melotot, suaranya makin parau. Lepaskan aku. Aku tidak bisa bergerak, teriaknya dengan wajah penuh ketakutan. Kesombongan yang tadi begitu tebal kini sirna, berganti dengan rasa ngeri yang tak terbendung. Seorang pemuda asal Indonesia berbisik lirih, lihatlah, bahkan dia sendiri sekarang memohon, padahal tadi menantang Allah. Suasana menjadi semakin emosional, banyak jamaah menangis menyadari betapa kuasa Allah begitu nyata di depan mata mereka. Tiba-tiba, sebuah kilatan petir menyambar langit, menggelegar begitu keras hingga lantai marmer ikut bergetar. Sekejap kemudian, tubuh Tenzin terangkat sedikit dari tanah, lalu terhentak kembali dengan keras. Semua orang menjerit. Dari mulutnya keluar darah bercampur ludah yang hitam pekat, bau busuk menyengat memenuhi udara. Seorang wanita tua asal Pakistan pingsan karena tak sanggup melihatnya. Yang lain terus membaca doa, berharap Allah melindungi mereka dari azab yang diturunkan. Namun anehnya, di tengah penderitaannya, Tenzin tidak langsung mati. Ia masih bernafas terengah-engah, suaranya serak. Apa ini? Aku melihat sesuatu, katanya terbata-bata. Matanya melirik ke langit, wajahnya pucat pasi. Ada sosok hitam, besar, menjemputku, gumamnya dengan suara lirih namun terdengar jelas oleh jamaah terdekat. Kalimat itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Beberapa jamaah beristighfar keras, menyadari mungkin ia sedang melihat malaikat yang diutus untuk mengambil nyawanya. Seorang ulama kembali mendekat dan berteriak, bertobatlah. Katakan la ilaha illallah. Allah masih membuka pintu tobat meski untuk orang sepertimu. Namun Tenzin hanya menggeleng lemah. Matanya berlinang, tubuhnya tetap kaku, dan dari bibirnya hanya keluar suara bergetar. Aku terlalu sombong, terlalu benci, tapi
Mengapa aku merasa begitu kecil sekarang?" Tangisan jamaah semakin pecah. Betapa memilukan melihat seorang manusia begitu angkuh kini hancur tak berdaya di hadapan kuasa Allah. Beberapa orang terisak, berharap semoga Allah menunjukkan jalan hidayah meski di detik-detik terakhir hidupnya. Namun belum sempat ada doa lain terucap, tubuh Tenzin kembali bergetar hebat. Lantai marmer di bawahnya bergetar, dan semua jamaah mundur beberapa langkah. Lalu sebuah kejadian lebih mengerikan lagi terjadi, kulit tubuhnya mulai menghitam perlahan, seperti terbakar dari dalam. Ia menjerit, "Tidak, tidak, ampuni aku." Suasana Masjidil Haram penuh ketegangan dan ketakutan. Semua orang sadar, ini bukan lagi sekadar peristiwa biasa, ini adalah kuasa Allah yang nyata, menunjukkan bahwa kesombongan manusia tidak pernah bisa menandingi kebesarannya. Jeritan Tenzin menggema di seluruh pelataran Masjidil Haram. Tubuhnya yang perlahan menghitam membuat jamaah terperangah, ada yang menutup wajah karena ngeri, ada yang menangis terseduh, dan ada pula yang berlutut sambil terus memohon perlindungan Allah. "Subhanallah, lindungi kami ya Rab, jangan kau timpakan azab MU pada kami," bisik seorang wanita sambil menggendong anaknya yang gemetar ketakutan. Tenzin terus berteriak, matanya melotot ke langit, seolah menyaksikan sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Mereka datang, teriaknya parau. "Makhluk-makhluk hitam, sayap api, mereka menjemputku." Tangannya berusaha menepi sesuatu di udara, padahal jamaah di sekitarnya tak melihat apa-apa kecuali tubuhnya yang semakin mengerikan. Seorang ulama kembali berseru lantang, "Ucapkan la ilaha illallah. Mohon ampun kepada Allah. Masih ada waktu." Namun Tenzin hanya bisa menggertakkan giginya, tangis dan jeritan bercampur jadi satu. Terlambat, aku sudah menantangnya. Aku sudah meludah pada rumahnya, aku akan dibakar. Tubuhnya lalu tersentak hebat, suara tulangnya seperti berderak-derak, membuat jamaah semakin terpukul. Beberapa penjaga mencoba mendekat, namun hawa panas terasa keluar dari tubuhnya, membuat mereka spontan mundur. Seorang pemuda asal Nigeria jatuh sujud, menangis terisak, "Ya Allah, jangan kau hukum kami karena dosa orang ini, jadikan ini pelajaran bagi kami." Langit Mekah kian mencekam, awan hitam menggulung, suara petir bersahutan. Orang-orang beristighfar keras, "Astagfirullah. Allahu Akbar." Tiba-tiba, tubuh Tenzin terangkat sedikit ke udara, lalu terhempas lagi ke lantai marmer, darah hitam keluar dari hidung dan mulutnya. Tapi sebelum semua mengira ia akan mati, ia justru kembali menjerit lebih keras. Aku melihat lautan api. Aku dibakar. Tolong." Matanya menatap kosong, wajahnya penuh ketakutan yang tak pernah tergambar sebelumnya. Kesombongan yang pernah membuatnya berani menantang Allah kini hancur lebur, berganti dengan ketakutan yang tak ada ujungnya. Tangisan jamaah semakin pecah. Seorang ibu tua asal Indonesia memegang dada, tubuhnya lemah, hampir pingsan melihat kejadian itu. Seorang ulama menenangkan jamaah, "Sabar, ini pelajaran dari Allah. Lihatlah bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya, jangan pernah kita meremehkan kebesarannya." Namun Tenzin terus menjerit hingga suaranya serak. Kulitnya semakin hitam, lalu mulai mengelupas sedikit demi sedikit. Bau busuk menyengat menusuk hidung, membuat banyak jamaah menutup wajah dengan kain ihram. Di tengah jeritan itu, mendadak tubuh Tenzin berhenti bergerak. Matanya terbelalak, mulutnya terbuka, dan suaranya terhenti seketika. Sunyi. Hening. Jamaah menatap dengan degup jantung yang masih berpacu cepat. Sudah mati,
tanya seseorang lirih. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba dari mulut Tenzin keluar suara yang bukan lagi suaranya. Suara itu berat, menggelegar, seperti suara dari kedalaman bumi. Dia menantang Allah, maka dia mendapat apa yang pantas baginya. Kalimat itu membuat semua jamaah menjerit, sebagian mundur karena ketakutan. Setelah suara itu berhenti, tubuh Tenzin mendadak kaku, lalu hancur perlahan menjadi abu hitam di hadapan semua orang. Tak ada darah, tak ada jasad, hanya debu berbau busuk yang berterbangan dan menghilang di tiup angin. Orang-orang menangis histeris. Banyak jamaah beristighfar keras, ada yang sujud syukur, ada pula yang terdiam kaku, tak mampu berkata-kata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gema takbir mengguncang pelataran Masjidil Haram. Awan hitam yang tadi menutupi langit mendadak berarak pergi, cahaya matahari kembali menembus, dan hawa sejuk turun perlahan, seolah Allah ingin menenangkan hati hambanya setelah kejadian menakutkan itu. Beberapa penjaga membersihkan sisa abu yang tertinggal di lantai. Namun anehnya, di titik tempat Tenzin hancur, lantai marmer itu meninggalkan noda hitam yang tak bisa hilang meski diguyur air Zam-Zam berkali-kali. Orang-orang percaya, itu tanda kebesaran Allah, bukti nyata bahwa siapapun yang menghina Ka'bah dan Hajar Aswad akan mendapat balasan langsung di dunia sebelum di akhirat. Berita kejadian itu menyebar cepat, jamaah dari berbagai negara menceritakan dengan mata berkaca-kaca. Ada yang berkata, aku takkan pernah lupa hari ini, bagaimana Allah menunjukkan kuasanya dengan nyata di depan mata kita. Ada pula yang berdoa, ya Allah, lindungi kami dari kesombongan, jadikan hati kami tunduk pada MU. Peristiwa itu menjadi pengingat bagi semua. Bahwa Ka'bah bukan sekadar bangunan, Hajar Aswad bukan sekadar batu, tapi keduanya adalah simbol ketaatan dan cinta umat Islam kepada Allah. Dan siapapun yang berani melecehkan kehormatan itu, akan berhadapan langsung dengan kuasa Allah yang tak terbantahkan. Di hari itu, jutaan orang yang hadir di Masjidil Haram pulang dengan hati bergetar, mata yang tak berhenti menangis, dan jiwa yang penuh rasa takut sekaligus syukur. Mereka sadar, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sementara Tenzin, sang biksu arogan, kini tinggal cerita. Cerita yang akan selalu dikenang sebagai bukti bahwa kesombongan manusia tak pernah bisa melawan kebesaran Sang Pencipta.